ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Apakah ini masih bentuk bertakwa kepada Allah? Bagaimana dengan posisi kami yang masih bekerja? Kadang kalau emang lagi dibutuhkan kami untuk kerja, ya harus masuk. Walau sebenarnya sampai tanggal 21 April diliburkan, dengan syarat harus masuk ke kantor jika dibutuhkan. Bukankah sekarang lagi musim wabah? Mohon penjelasannya. Ayuhal ahibbah a'azzakumullah. Dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah tatkala wabah melanda, seseorang diperintahkan untuk menghindar semaksimal mungkin. Sebagaimana tadi telah kita sampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita semua untuk benar-benar maksimal dalam menghindarinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, firra minal majlum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta, penyakit yang sangat cepat penularannya, sebagaimana engkau lari dari singa. Ini penjagaan dari Nabi SAW. Akan tetapi di sisi lain, seseorang terikat bekerja. Dia bekerja dengan orang lain atau dengan instansi tertentu. Otomatis dia terikat dengannya. Dari sisi lain, ada dalil yang menyebutkan al-muslimuna ala syurutihim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu berada pada persyaratan-persyaratan mereka. Kaum muslimin itu mereka sesuai dengan akadnya. Sesuai dengan akadnya. Jadi dalam menggabungkan hal ini, wallahu ta'ala a'lam, silahkan dia bekerja sesuai dengan akad yang dia lakukan, yang dia janjikan dengan instansi tersebut, sesuai dengan akad yang telah berlangsung di antara mereka. Bekerja akan tetapi tetap jaga jarak, jangan bersentuhan, jangan bersalaman, menjauhi semaksimal mungkin sebab tertularnya penyakit. Menjauhi semaksimal mungkin sebab menyebarnya wabah. Apakah ini juga termasuk perbuatan takwa? Wallahu ta'ala a'lam, ini termasuk perbuatan takwa. Dari sisi lain dia menjaga akad yang telah dia sepakati dengan instansi tersebut. Ini juga diperintahkan dalam Islam. Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu sesuai dengan akadnya, sesuai dengan perjanjian di antara mereka. Demikian pula Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhi sebab-sebab tersebarnya wabah. Sebab-sebab tersebarnya wabah. Dia sudah berusaha untuk menjauhinya. Pakai masker, tidak bersalaman, demikian pula jaga jarak dengan yang lainnya. Akan tetapi kalau bisa tidak bekerja, tetap di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, ini yang afdol. Ini yang afdol, yang semestinya dilakukan. Namun kalau dia sesuai dengan perjanjian dia dengan instansi tersebut, harus masuk ketika dibutuhkan, berarti dalam kondisi darurat. Wallahu a'lam, dalam kondisi seperti ini seseorang harus menjaga jarak, dan menerapkan adab-adab keluar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, adakah amalan khusus di malam nifsu, bukan nifsu ya,
nisfu Sya'ban. Mohon penjelasannya, sebab ana dapat kirim untuk mengamalkan amalan khusus. Mungkin maksudnya sebab ana dapat kiriman yang menganjurkan untuk melakukan amalan khusus. Di antara amalan yang disebutkan di sini, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberitahukan berita datangnya bulan Sya'ban kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Dianjurkan membaca Yasin 3 kali. Surah Yasin ke-1 dibaca untuk memohon panjang umur dan ketaatan serta ketakwaan dan dapat istiqamah kepada Allah Ta'ala. Surat Yasin kedua dibaca untuk memohon diluaskan rezeki yang halal dan menolak bala. Surat Yasin ketiga dibaca untuk memohon ditetapkannya iman Islam hingga akhir hayat. Dan juga membaca Astaghfirullahaladzim 100 kali, tahmid dan takbir 100 kali, salawat Nabi 100 kali, dan zikir-zikir lainnya. Berdoalah secara khusyuk, meminta apa yang tersirat dalam hati, karena malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat diijabah untuk dikabulkan semua doa dan hajat yang diinginkan. Para ulama menyatakan bahwa malam nisfu Sya'ban juga dinamakan malam pengampunan atau malam maghfirah dan sebagainya. Masih banyak lagi di sini disebutkan. Ayyuhal ahibbah a'azzakumullah. Bulan Sya'ban, bulan yang dianjurkan kita untuk melakukan amal soleh di dalamnya. Musimun min mawasimil khair. Dianjurkan kita melakukan amalan soleh. Lebih khusus dari itu, ibadah puasa dan membaca Al-Quran. Para salafun soleh memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Demikian pula mereka meneladani Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam hadis Aisyah, kana Nabi SAW yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi SAW puasa Sya'ban di kebanyakan hari-harinya. Nabi SAW juga puasa Sya'ban sebulan penuh. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini amalan yang dianjurkan. Dalam hadis Aisyah tadi diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari, Muslim. Barakallahu fikum. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Memperbanyak puasa. Barakallahu fikum. Jadi, bagaimana? Apakah ada amalan khusus selain puasa? Wallahu a'lam, tidak ada. Amalan soleh secara umum, tidak ada amalan khusus kecuali puasa dan membaca Al-Quran. Adapun pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, adakah amalan khusus tentang hal ini? Dijawab oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala dalam salah satu fatwa beliau rahimahullah menyebutkan kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz agar lebih mententramkan hati. Beliau rahimahullah mengatakan takhsisu yaumin nisfi min Sya'ban bil ibadati aw siyam aw lailatin nisfi la asla lahu. Mengkhususkan pertengahan Sya'ban dengan beribadah, puasa, melakukan ibadah di malam harinya, khusus pertengahan Sya'ban, la aslalahu, tidak ada asalnya dalam syariat. Bal huwa bid'ah, bahkan itu adalah perbuatan bid'ah. As-sahihu min aqwali al-ulama annahu bid'ah. Pendapat yang benar bahwa itu adalah bid'ah. Wal ahaditsu allati fihi dha'ifatun. Hadis-hadis yang menjelaskan hal ini adalah hadis yang lemah. Dengan penelitian tentunya, bukan hanya mereka para ulama itu menyebutkan lemah begitu saja. La. Dibuka buku hadis, dibuka kutub ar-rijal, kitab-kitab ar-rijal, perawinya, semuanya ternyata didapati ada perawi yang lemah atau bahkan perawi yang memalsukan hadis. Lailatun nisfi min Sya'ban kulluha dha'ifah. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban semuanya lemah. Wa ba'duha maudhu', sebagiannya palsu. La sihhata laha, yang tidak sahih sama sekali. Benar. Hadis-hadis yang disebutkan dari surat Yasin di malam nisfu Sya'ban dan lain sebagainya itu tidak sahih dari Nabi SAW.
pada bulan Sya'ban kita dianjurkan melakukan amalan saleh, yang lebih khusus adalah berpuasa dan membaca Al-Quran. Itu saja, tidak lebih dari itu. Kalau begitu, apa keutamaan malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban, apakah ada keutamaan? Naam, ada keutamaan. Malam nisfu Sya'ban disebutkan dengan malam al-maghfirah. Naam, benar. Apa yang disebutkan dalam sebagian pertanyaan, yaitu dengan penamaan malam al-maghfirah. Apakah di malam nisfu Sya'ban Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya? Naam, disebutkan dalam hadis Nabi salawatullahi wasallamuhu alaihi. Kita lihat hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Sahihah. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya As-Sahihah tentang hadis Nabi SAW, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat kepada para hambanya pada malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh makhluknya. Allah janjikan mereka mendapatkan ampunan. Illa li musyrikin au musyahin. Kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor 1144, bahwa hadis ini sanadnya sahih, diriwayatkan dari sekumpulan sahabat melalui banyak jalan yang saling menguatkan satu sama lain. Sahabat yang meriwayatkannya yaitu Mu'ad bin Jabal, Abu Tha'labah Al-Khushani, Abdullah ibnu Amr, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Auf bin Malik, dan Aisyah radhiyallahu anhum. Satu sama lain saling menguatkan. Apakah benar Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan pada malam nisfu Sya'ban? Nah, benar. Allah menjanjikan ampunan kecuali dua orang. Orang yang bermusuhan dalam masalah pribadinya. Maka ini adalah malam yang banyak kebaikannya. Malam ini, malam nisfu Sya'ban. Maka segera selesaikan, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Jika ada urusan-urusan pribadi kita yang kita belum selesai, masih ada tanggungan, seakan-akan berselisih dengan saudara kita, selesaikan. Jangan sampai kita ketinggalan keutamaan yang sangat berharga ini yang disebutkan oleh Nabi salawatullahi wasallamuhu alaihi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah. Bagaimana ana di tengah wabah ini selalu cemas, takut terkena wabah, takut akan diisolasi dan dijauhi, pada akhirnya menjadi takut mati. Apa yang harus ana lakukan Ustadz? Sedangkan untuk iman dan ilmu ana masih sangat lemah. Barakallahu fikum. Hayyakumullah ya akhil karim. A'azzakumullah. Segala sesuatu itu sudah ditentukan. Apa yang kita takutkan? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti mendatangi kalian sekalipun kalian sudah di benteng yang sangat kokoh, berada di benteng yang sangat kuat, sudah diisolasi semuanya, ditutup supaya tidak masuk kematian. Kalau memang sudah ajalnya datang, tidak bisa dielakkan. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita takut dengan kematian. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Adapun terkait tentang wabah ini, wabah yang terjadi di negara kita dan negara-negara selain Indonesia, kita diperintahkan di dalam Islam, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengambil sebab, untuk ikhtiar. Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiarnya menjauh, menghindar,
menjaga kesehatan, menjaga fisik, menjaga imunitas tubuh, olahraga pagi, kemudian juga banyak minum air putih, minum madu, minum herbal, minum habatus sauda. Itu bentuk ikhtiar kita untuk menghindar dari terkena wabah. Nabi SAW yang memerintahkan demikian, memerintahkan kita untuk menghindar, menjauh agar tidak tertular. Walhamdulillah, Islam semuanya telah membimbingkan hal ini. Tidaklah ada satu permasalahan melainkan sudah dibimbingkan di dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Jadi tugas kita apa? Tugas kita hanya mengamalkan. Tugas kita beramal. Jangan cemas, jangan takut. Sebagaimana tadi dalam kajian sudah kita jelaskan, tidak semestinya seorang muslim panik dalam hal ini. Yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim apa? Kita lihat bagaimana petunjuk Islam. Jalani, telusuri, pegang erat, gigit dengan gigi geraham. Ini yang dibimbingkan dalam Islam. Jangan dilepas. Karena sesungguhnya jalan keselamatan adalah ada pada Islam. Barakallahu fikum. Jadi jangan kita cemas, jangan kita mikir yang macam-macam. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penyelenggaraan jenazah, fa akhadha syai'an, maka beliau mengambil sesuatu, fa ja'ala yankutu bihil arda, lalu beliau kemudian memukulkannya ke tanah seraya bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah ada seorang pun dari kalian, melainkan sungguh telah ditentukan tempatnya. Sudah ada tempat duduknya di neraka dan di surga. Masing-masing sudah ada bagiannya. Masing-masing sudah ditentukan masuk surga atau masuk neraka. Ini si fulan masuk surga, ini si fulan masuk neraka. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu kita sudah ditentukan semuanya surga neraka. Apakah tidak sebaiknya kita bersandar saja dengan ketentuan itu? Kita enggak usah beramal." Maka Rasulullah SAW bersabda, "I'malu." Tidak demikian. I'malu, beramallah kalian. Jangan kalian tinggalkan amalan. Kita diperintahkan untuk beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, masing-masing kalian akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Amma man kana min ahli sa'adati, adapun orang yang termasuk dari orang-orang bahagia penghuni surga, fayuyassaru li amali ahli sa'adah, niscaya dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan penghuni surga. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang-orang yang termasuk dari ahli syaqa, orang-orang yang akan binasa, fayuyassaru li amali ahli syaqawah, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan penghuni neraka. Tsumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan, berinfak, demikian pula dia bertakwa serta membenarkan kebaikan, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga, dimudahkan untuk menuju jalan kebaikan. Tatkala seseorang hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan ketakwaan, maka itu adalah tanda-tanda kebaikan.
bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Adapun orang-orang yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan, maka itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya dia sedang dalam mara bahaya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi tugas kita apa tugas kita? Tugas kita hanya beramal, mengamalkan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cemas, jangan takut. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, yang perlu kita ingat sekali, kita camkan benar-benar di dalam hati kita. Azab Allah Subhanahu wa taala lebih pedih, tidak ada apa-apanya dari ujian-ujian, musibah-musibah di dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Ujian-ujian di dunia ini, musibah-musibah di dunia ini, berjalannya waktu akan semakin ringan. Berjalannya waktu akan semakin ringan. Hari-hari berjalan terus semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Ujian di dunia ini mentok-mentoknya, paling puncaknya, menyebabkan seseorang meninggal dunia. Sudah. Tidak diuji lagi dia di dunia. Dia meninggal, tinggal dia berhadapan dengan apa yang akan dia pertanggungjawabkan di kubur nanti. Selesai. Adapun azab Allah Subhanahu wa taala terus langgeng, bakin, kekal. Tidak semakin hari semakin ringan seperti ujian di dunia, tidak. Azab Allah Subhanahu wa taala lebih pedih. Itu yang harus lebih kita takuti. Itu yang harus kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari azabnya, agar dijauhkan dari nerakanya, minta dimasukkan ke surganya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu. Kemudian ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah, ada pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dan mungkin sebagian ikhwan juga bertanya perihal salat rawatib. Rawatib pakai P, pakai B ya, rawatib. Di saat kita salat di rumah seperti ini dikarenakan wabah, apa masih kita kerjakan seperti yang biasa kita kerjakan? Nah, tetap dianjurkan salat rawatib. Salat duhur, salat qobliyah dulu, kemudian setelah itu ba'diyah. Salat asar langsung. Salat maghrib, setelah maghrib ada ratibah. Setelah isya ada ratibah. Sebelum subuh ada ratibah. Tetap dianjurkan sebagaimana kita salat seperti biasa. Mengambil hukum salat duhur penuh, salat asar penuh, salat maghrib, salat isya, salat subuh, semuanya mengambil hukum, baik dalam zikirnya, dalam salatnya, dalam rawatibnya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz hafizakallah, saat-saat ini sebagian ponpes akan membuka pendaftaran untuk santri baru. Ponpes yang dimaksud ponpes salafi tentunya ya, Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para sahabat tentunya. Yang hendak ana sampaikan, ana minta nasihat Ustadz mengenai syubhat ya, yang mengatakan mau makan apa anakmu jika engkau sekolahkan di ponpes yang tidak menerbitkan ijazah. Sedangkan kebutuhan manusia tidak sekedar dakwah. Manusia membutuhkan dokter, pegawai, tentara, polisi. Bagaimana jika anak kita tidak ada ijazah? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallahu khairan. Wa iyyak. Pertanyaan di sini, mau makan apa anakmu jika engkau sekolahkan di ponpes yang tidak menerbitkan ijazah? Jawabannya adalah makan nasi. Makan nasi. Karena kita makan nasi. Ya. Masa mau dikasih makan batu? Tentu tidak. Makan nasi. Kemudian bagaimana jika anak kita tidak ada ijazah? Mau dikemanakan? Seharusnya pertanyaannya dibalik. Bagaimana dengan orang yang memiliki ijazah? Apakah bisa menjamin dia mendapatkan pekerjaan? Kita lihat kenyataan. Banyak. Tidak satu dua. Bahkan tidak bisa kita hitung. Yang punya ijazah sulit mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, Masya Allah, walhamdulillah, yang keluaran pondok pesantren
pondok pesantren Ahlus Sunnah yang lulus banyak dipinta sana sini. Telepon, Ustaz bagaimana? Sudah ada yang lulus belum? Sudah ada yang siap dakwah belum? Cari di berbagai macam tempat, mencari pengajar yang sangat mereka butuhkan untuk membimbing anak-anak mereka, membimbing mereka agar berjalan di atas jalan yang lurus. Justru terbalik ya. Malah alhamdulillah mereka yang keluaran pesantren itu banyak dibutuhkan. Jadi jangan kita termakan dengan syubhat yang rendahan seperti ini. Ketika anak kita belajar agama, nanti mau dikasih makan apa? Kasih makan nasi. Kasih makan yang bergizi. Kasih makan makanan yang bergizi. Nanti bagaimana, kan kita juga perlu dokter. Alhamdulillah ada dokter. Dokter ada, alhamdulillah banyak dokter. Demikian pula pegawai tentara, polisi banyak di negeri kita. Malah yang sedikit itu orang-orang yang mengajarkan agama. Ustaz, itu sangat dibutuhkan. Barakallahu fikum. Ini kita kalau berbicara menjawab syubhat yang seperti ini. Jadi jangan risau, jangan kita sedih, jangan kita susah. Anak kita belajar agama, kasih makan apa? Jangan susah, jangan dipikirkan yang demikian itu ya akhi. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezeki seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang berjalan melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Bukan antum, bukan orang tuanya, bukan yang lain. Allah yang menanggung rezekinya. Adapun pemberian dari kita, pemberian dari orang itu adalah sebab. Rezeki Allah yang mengatur. Kita lihat semut, itu Allah yang memberikan rezeki. Hewan-hewan semuanya Allah yang memberikan rezeki. Bagaimana dengan orang yang bertakwa kepada Allah? Tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan memperhatikan mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muhsinin, yuhibbul mutawakkilin, yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Allah akan memperhatikan mereka tentunya tatkala mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu semuanya bertakwa, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu dari langit dan bumi, pintu keberkahan. Rezekinya lancar, rezekinya berkah, dari langit dan bumi akan Allah berikan. Syaratnya apa? Syaratnya bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah mudahkan urusannya. Syaratnya apa? Syaratnya bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Syaratnya harus bertakwa. Jadi bagaimana kita membimbing anak kita, memupuk mereka agar bertakwa? Tentu dia mesti belajar dulu. Karena ketakwaan itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan belajar. Tidak mungkin seorang bisa bertakwa dalam keadaan dia bodoh tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu tentang agama Allah. Orang tuanya meninggal dunia. Pangkat sudah tinggi ini pangkatnya. Sekolahnya sudah sekian, tapi agama jauh. Orang tuanya meninggal dunia. Apa yang dia lakukan? Ngumpulin orang banyak-banyak supaya baca Yasin semuanya. Sudah selesai, sudah dia sibuk lagi dengan kesibukannya, dengan pangkatnya. Apa gunanya kalau seperti ini? Anak jauh dari agama. Apa gunanya? Sekolah tinggi-tinggi tapi jauh dari agama. Kita meninggal dunia, apa yang kita bisa mengambil dari ini semua? Beda dengan anak yang sudah dibimbing untuk belajar Al-Quran dan Sunnah, dimasukkan ke pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnati wal Jamaah, dibimbing, diajak untuk taat, diajarkan agama Allah. Dia mengerti itu, anaknya menjadi saleh.
Kita meninggal dunia, tangannya naik ke atas, berdoa, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Kita mendapatkan manfaat tatkala kita meninggal dengan anak yang seperti ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, idza matal insan, apabila seorang itu meninggal, inqata amaluhu, amalnya terputus kecuali salah satu dari 3. Di antaranya adalah awaladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Kita meninggal sendiri kita dikubur itu gelap, teman-teman nggak ada, pangkat nggak ada, sekolah tinggi nggak ada gunanya di situ, nggak ada. Ditanya misal namanya fulan sekian profesor, ini nggak itu kita yang dipanggil kita. Bagaimana pengamalan kita terhadap syariat selama di dunia. Dan di antara yang berpengaruh, yang sangat berpengaruh di sana adalah awaladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan dia. Anak itu mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Tahu, sadar, anak yang saleh, anak yang dididik menjadi saleh semenjak kecil, gak akan lupa dengan orang tuanya. Tidak akan lupa dengan orang tuanya biidnillahi ta'ala. Sangat membantu ketika kita meninggal dunia. Diangkatnya tangannya, dia berdoa di waktu sujudnya, memohonkan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan mendapatkan kebaikan itu. Di kubur nanti kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan dengan sebab anak yang saleh. Maka ma'syarul ahibbah a'azzakumullah, jangan ragu ketika kita ingin memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Jangan ragu, masukkan ke pondok pesantren anak kita, dan biidznillah anak akan menjadi baik. Kita banyak-banyak mengambil sebab, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah rezeki, Allah yang mengatur. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.